Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan menayangkan video pembelajaran dengan materi percobaan, ruang sampel, frekuensi relatif, dan peluang suatu kejadian, serta materi kejadian majemuk. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andini Putri dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurdayahya. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah. Perkenalkan, nama saya Nurinisa S. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmadani. Percobaan, ruang sampel, frekuensi relatif, dan peluang suatu kejadian. Yang pertama, percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Percobaan atau eksperimen adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan dan himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan itu disebut ruang sampel, dinotasikan huruf S. Anggota dari ruang sampel disebut titik sampel, dan banyak titik sampel dinotasikan dengan N dalam kurung S. Pada percobaan melambungkan sebuah dadu, himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul atau ruang sampelnya adalah himpunan S terdiri dari elemen-elemen 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 merupakan titik-titik sampelnya, dan himpunan S memiliki 6 elemen. Pada percobaan melambungkan sekeping mata uang logam, himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul atau ruang sampelnya ialah S adalah himpunan yang berisi gambar dan angka. Gambar dan angka merupakan titik-titik sampelnya, dan himpunan S berisi 2 elemen. Pada percobaan melambungkan 2 keping mata uang logam, ruang sampelnya, himpunan S berisi elemen-elemen AA, AG, GA, GG. Titik-titik sampelnya adalah AA, AG, GA, dan GG, serta himpunan S berisi 4 elemen. Himpunan bagian dari ruang sampel disebut kejadian atau peristiwa dan dinotasikan dengan E. Misalnya pada contoh A, kejadian munculnya mata dadu genap adalah himpunan 2, 4, dan 6. Himpunan kosong dan S adalah himpunan bagian dari S, sehingga merupakan kejadian-kejadian. Himpunan kosong disebut kejadian yang tak mungkin atau mustahil, sedangkan S disebut kejadian yang pasti. Misalnya pada contoh A, kejadian munculnya mata dadu 7 adalah kejadian mustahil dan kejadian munculnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah kejadian yang pasti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang soal di atas. Di mana pertanyaannya yaitu dua uang logam dilakukan bersamaan. Tentukan A. ruang sampel dan banyaknya ruang sampel. B. titik sampel. Penyelesaiannya tersebut adalah yang dimana tabel tersebut antara A yaitu perwujudan angka, G perwujudan gambar. Baik, setelah dia simulasikan, yang koin dilakukan menemukan yang dimana dalam kurung A ada terdapat dalam kurung A dan A. Yang kedua yang bagian G memiliki A dan G. Yang di bagian G memiliki G dan A itu. Yang selanjutnya G dan G. Ruang sampelnya adalah S yang dimana dalam kurung A, dalam kurung A. Yang kedua A dan G. Yang ketiga G dan A. Yang terakhir G dan G. Yang dimana A adalah G perwujudan 4. Dan titik sampelnya yaitu ada 4 seperti tertera di tabel, yang dimana A dan A, yang kedua A dan G, 3 G dan A, dan terakhir G dan G. Itulah penjelasan untuk soal tersebut. Sekian. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal peluang suatu kejadian. Yang pertama, pada pelemparan sebuah dadu, tentukanlah peluang kejadian muncul. A. Mata dadu 5, B. Mata dadu genap. Untuk menyelesaikan, kita hitung himpunan hasil lemparan dadu tersebut.
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita tulis di sini N, S sama dengan 6 karena ada 6 angka di dalam dadu. A. Misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu 5, maka kita tuliskan di sini A sama dengan 5 dan NA sama dengan 1. Kenapa? Karena angka 5 di dalam dadu itu hanya 1. Jadi kita tuliskan di sini N A sama dengan 1. Peluang munculnya mata dadu 5 adalah kita masukkan rumus P A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S sama dengan 1/6. Next, B. Misalkan B adalah kejadian muncul mata dadu genap, maka kita tuliskan di sini 2, 4, 6 dan NB-nya itu ada 3. Kenapa? Kenapa 3? Karena hanya 3 angka genap di dalam angka dadu, yaitu 2, 4, dan 6. Peluang muncul mata dadu adalah kita masukkan rumus P, B sama dengan NB per NL sama dengan 3/6. Lalu kita kecilkan, kita bagi 3 bagi 3 sama dengan 1, 6 bagi 3 sama dengan 2. Sekian, terima kasih. Kejadian majemuk adalah kejadian yang dibentuk dengan cara mengkombinasikan dua atau lebih kejadian sederhana. Notasi yang biasa digunakan untuk mengkombinasikan beberapa kejadian adalah notasi O besar, disebut juga irisan, dan notasi O kecil, disebut juga gabungan. Ada dua aturan dalam kejadian majemuk, yaitu aturan penjumlahan yang terdiri dari kejadian saling lepas dan kejadian tak saling lepas, dan juga aturan perkalian yang terdiri dari kejadian saling bebas dan kejadian tidak saling bebas. Hari ini saya ingin menjelaskan contoh soal kejadian majemuk. Tapi sebelum contoh soal, saya ingin menjelaskan apa itu kejadian majemuk. Jadi dalam matematika, kejadian majemuk adalah gabungan dari dua atau lebih kejadian. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Di sini pada contoh soal kedua ada dua dadu dilempar bersama. Tentukan peluang yang muncul. A. Mata dadu berjumlah 4 atau berjumlah 11. B. Mata dadu berjumlah 5 atau muncul mata dadu 3 di dadu pertama. Nah, untuk menyelesaikan kita memakai sajian tabel. Sajian tabel tersebut. Jadi yang ke bawah ini adalah dadu kedua, yang ke sana itu adalah dadu pertama. Kalian bisa lihat. Kita langsung saja menyelesaikan. A. Misalkan A kejadian mata dadu berjumlah 4. Nah, mata dadu berjumlah 4. Kita dapat melihat pada tabel tersebut. Kita melihat atau kita cari yang dimana di antara kolom-kolom tersebut yang jika dijumlahkan berjumlah 4. Di sini bisa dilihat ada 1 dan 3, ada 2 dan 2, lalu ada 3 dan 1. Yang dimana ini jika dijumlahkan hasilnya 4. Nah, di sini dituliskan sehingga A 3,1 dan 2,2 dan 1,3. Di sini dituliskan dan N dalam kurung A sama dengan 3. Kenapa 3? Karena dia ada 3 di sini. Ada 3 hasil dari dadu yang berjumlah 4. Selanjutnya kejadian B. Kejadian B, mata 2 dadu berjumlah 11. Di sini kita bisa lihat pada tabel tersebut mana mata dadu yang jika dijumlahkan berjumlah 11. Ada 5,6 dan 6,5. Karena hanya ini yang dimana dijumlahkan itu berjumlah 11. Sehingga di sini dituliskan B 5,6, 6,5 dan dituliskan NB dengan 2. Kenapa 2? Karena hanya 2 dadu yang jika dijumlahkan berjumlah 11.